berjumpa dengan kita, Kamis Goib Channel. Channel ini sebagai alternatif untuk kalian yang suka dengan cerita mistis, supranatural, ataupun goib. Pada episode pertama kita akan menceritakan tentang kisah kita di gedung berlantai 3. Jangan sendiri kalau nggak berani. Pada tahun 2009, gedung asrama milik kantor Pusdiklat Satpam di kota Jogja sedang mengalami renovasi. Jadi, untuk sementara, kantor Pusdiklat Satpam yang berada di salah satu kota di Jogja mau tidak mau harus mencari gedung penggantinya. Setelah dilakukan survei, dipilihlah salah satu gedung di pinggiran kota Jogja, gedung yang sudah lama tidak dipakai. Hanya butuh dibersihkan dan juga dicat ulang, gedung tersebut sudah layak untuk dihuni kembali. Untuk di lantai 3, difungsikan sebagai lahan kosong bila mana para peserta sedang beristirahat. Sigit menjadi salah satu peserta di Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2011. Bersama dengan 29 peserta lainnya, Sigit menjalani Pusdiklat Satpam selama 3 bulan. Dan saat itu baru menginjak bulan kedua Sigit menjalani pendidikan. Pada bulan kedua tersebut, Sigit mengalami kejadian mistis yang tidak akan pernah dilupakan oleh Sigit. Hari itu bertepatan dengan malam minggu, di mana setiap hari minggu pendidikan untuk satpam tersebut diliburkan. Karena Sigit dan juga beberapa temannya berasal dari luar daerah, maka Sigit memutuskan untuk tetap di asrama. Malam itu, Sigit dan teman-temannya memutuskan untuk bergadang. Sigit, Yanto, Syarif, Agus permainan kartu. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Sigit yang malam itu bermain kartu selalu kalah dan oleh teman-temannya selalu diledek. Secara tidak sengaja, Sigit melontarkan kata-kata kasar dan kotor. Sigit memutuskan untuk menyudahi permainan saja, dan dia memutuskan untuk tidur. Sambil merebahkan badan dan juga bermain HP, Sigit ternyata sudah mengantuk. Dan tanpa sadar, Sigit pun sudah tertidur. Ketika pukul 1:15 pada dini hari, Sigit tersentak kaget karena saat itu dia merasa pada pergelangan kakinya ada yang memegang. Karena merasa kaget, Sigit pun terbangun. Apakah ada teman-temannya yang usil? Tapi setelah dicek, ternyata teman-temannya masih asik bermain kartu. Dan Sigit kembali melanjutkan tidurnya. Ketika Sigit ingin melanjutkan tidurnya, tiba-tiba kembali ada yang memegang pergelangan. Sontak, Sigit langsung terbangun. Kini di hadapannya ada sesosok wanita dengan rambut panjang yang terurai, dengan kulit yang benar-benar pucat. Dengan perlahan, wanita itu mendekat ke arah Sigit. Perlahan dan perlahan, hingga jarak antara wajah wanita itu hanya 1 jengkal dengan Sigit. Saat itu sudah tidak ada
pikiran apa-apa di kepala Sigit. Ingin berlari, tidak bisa. Ingin berteriak, juga tidak bisa. Wanita itu perlahan mulai mendekat kembali ke arahnya. Dan setelah itu, dia sudah tidak sadarkan diri. Menurut keterangan Pak Pri sebagai juru kunci gedung itu, bahwa wanita ini bernama Ning. Dia tidak menyukai ketika Sigit dan teman-temannya malam itu bermain kartu dan mengucapkan kata-kata kasar dan kotor. Setelah kejadian itu, pendidikan berlangsung kembali seperti biasa, tapi angkatan Sigit menjadi angkatan terakhir yang melakukan pendidikan di gedung lantai 3 tersebut. Setelah itu, pendidikan kembali ke gedung asrama milik Pusdikat Satpam pribadi. Bagaimana menurut kalian dengan cerita tersebut? Kisah ini juga dapat terjadi pada teman, saudara, keluarga, dan entah bagaimana kisah seperti ini mungkin bisa terjadi pada kalian. Jika kalian suka channel kami, untuk mendukung kami tetap semangat membuat konten-konten seperti ini, langsung saja subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.